96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Kita sudah di Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia. Seperti biasa, saya menemani Ibu Novianing Tiastuti, ownernya MSC Consulting. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Mas Aldi. Selamat pagi, sahabat Mercury dimanapun berada, dan juga narasumber tamu kita. Nanti kita akan perkenalkan. Iya. Langsung saja diperkenalkan. Siapakah narasumber tamu kita? Deng. Gitu. Jadi pagi ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Senior HR Manager PT Bambang Jaya Group dan juga Ketua Forum Komunikasi SDM SIER Surabaya Industrial Estate Rungkut, iya. Iya, benar ya. Sier itu Rungkut ya. Keliru mau nyebut Rembang yang di Pasuruan ya. Pasuruan ya, Pierre ya. Iya, beliau adalah Bapak Mahmud Junaidi. Pak Mahmud Junaidi ya, Iya. Mas Junaidi ya. Mas Junaidi gitu, enggak tahu lah mau manggilnya apa ini. Masih muda kok, Mas Junaidi aja. Mas Jun, apa kabar Mas Jun? Alhamdulillah. Sehat ya. Saya Mas Aldi ya. Mas Aldi. Karena sebagai sesama alumni nggak boleh manggil Pak, Mas. Mas ya. Baik. Iya. Baik Mas Aldi, Bu Novi, selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Mas Jun, ini menariknya ada tambahan, beliau ini membawahi 6 perusahaan dalam satu grup begitu ya. Ya, informasinya begitu. Informasinya Nanti begitu. kita kulik lagi bagaimana. Tetapi yang menarik kiprahnya. dari beliau ini kan Ketua Forkom SDM ya. Iya. Di sebuah kawasan industri yang boleh dibilang baru satu-satunya di Surabaya ya. Surabaya. Karena nggak ada yang lain ya, Pasuruan yang cukup cuma ada. lama sih sebenarnya. Cukup lama, Paket iya. cukup tua. Cukup tua begitu ya. Ya, meskipun Anda belum tua begitu ya. Nah, sahabat Mercury, menarik ini rilis yang saya kutip dari Bu Novi tentang ketenaga kerjaan atau rendahnya produktivitas. Ya Bu Novi ya, mungkin cerita aja deh. Rendahnya produktivitas, kemudian berdasarkan laporan dari IMD World Talent 2016, indeks daya saing tenaga kerja Indonesia itu posisinya 48 dari 61. Lumayan lah, nggak 60 dari 61 gitu kan. Tapi apa yang menarik dari ini mungkin nanti kita tanyakan ke narasumber tamu kita. Jadi ini kan ya isu-isu lama sebenarnya gitu ya, bahwa kualitas. Tapi masih Nah, masih relevan sih menurut saya, masih relevan karena gitu ya. belum ada perubahan gitu ya. Jadi apalagi dalam situasi sekarang gitu. Jadi ini kan rilisnya report dari tahun yang memang agak lama gitu ya, bahwa 2016 ya. Ya, dan kita dibandingkan dengan negara lain gitu. Jangankan ngomong dunia, di tingkat ASEAN aja kita juga masih terseok-seok gitu ya. Kalau misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina itu bisa masuk kategori 50 besar gitu. Misalnya ada laporan Human Capital Report dari World Economic Forum. Nah, itu Indonesia 72 dari 130 lah. Artinya nggak masuk 50 besar, separuhnya aja nggak masuk gitu loh. Nah, sementara tadi 5 negara ASEAN yang lainnya itu bisa masuk ke sana seperti itu. Terus kemudian ya masih banyak lah isu-isu, dan saya sendiri pernah bekerja dengan ekspatriat di kantor lama saya gitu, dari India, dari Filipina gitu. Jadi mereka ini memang luar biasa etosnya ya, nggak tahu karena memang dia tuh sudah terlanjur pergi jauh dari negaranya sehingga mau nggak mau ya, mereka di sini harus survive gitu ya, harus survive. Tetapi saya lihat ya kalau laporan dan juga kita lihat mereka bekerja di lebih banyak yang berpeluang untuk diterima di negara-negara yang lain, yaitu salah satu antara lain juga karena masalah produktivitas gitu loh. Seperti itu, dan ini masih menjadi PR besar, dan sesungguhnya di lapangannya seperti apa. Nah, kan pagi ini kita kedatangan tamu yang beliau ini membidangi teman-teman yang ada SDM di sebuah kawasan industri yang cukup besar lah. Kita coba tanya sih isu-isunya nanti yang seperti ada di sana ya? Seperti apa, terus kemudian apakah memang masih demikian seperti itu. Nah, terus mungkin juga selama ini apa yang dilakukan di forum komunikasinya gitu, supaya kemudian teman-teman yang lain, pendengar sahabat Mercury yang mendengarkan acara ini juga jadi lebih ngeh gitu ya. Seperti ini gitu.
Ya, ya. Yang menarik tadi ketika bicara soal ekspatriat dari India, ternyata etosnya luar biasa ya. Padahal kalau ngeliat filmnya itu banyak nyanyinya gitu ya. Kalau nyanyi itu lama gitu. Ternyata kalau kerja beda loh dia ya. Kalau kerja beda benar. Iya kan? Ya mereka orang yang fokus gitu ya, orang yang fokus dan mereka kebanyakan itu memang ya ahli di bidang tertentu dan karena mungkin kemampuan bahasanya juga oke, terutama bahasa Inggrisnya gitu sehingga kemudian ya memang lebih apa namanya? Mungkin karena orang belajarnya jadi lebih banyak yang diserap gitu ya. Belajar informasinya lebih banyak yang diserap kayak gitu sehingga ya cara belajarnya, sumber-sumbernya dan sebagainya itu pasti agak beda dengan yang kemampuannya mungkin secara gampangnya yang berbahasa tadi juga terbatas gitu Mas. Ya, Mas Jun kalau nggak keberatan cerita dong tentang PT Bambang Jaya Group ini bergerak di bidang apa begitu? Kalau memang tidak ada informasi yang tidak boleh disampaikan. Disclaimer. Ya, kalau nggak ada disclaimer boleh silakan. Bambang Jaya Group ini punyanya Pak Bambang ya ini pasti ya. Iya, ini Surabaya banget memang. Jadi baik, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Novi. Bambang Jaya ini memang kalau dari etimologi ya, dari sisi bahasa namanya Surabaya banget. Surabaya banget. Karena apalagi kita punya Bambang Gentolet gitu loh ya. Namun kita nggak kalau. Jadi kita itu manufacturing transformer. Perusahaan pembuat trafo listrik. Satu-satunya di Jawa Timur. Satu-satunya di Jawa Timur. Gitu. Jadi lokasi di mana Mas? Lokasi kita ada di Rungkut Industri. Saya di kawasan Sier ya, Rungkut Industri Sier. Pabrik di situ? Enggak dong. Ada 2 pabrik Pak. Mas, sorry. Iya. Jangan salah lagi loh, nanti tak suruh. Plan 1 ada di Rungkut karena dalam pengembangannya kita sudah bikin trafo gardu induk. Jadi trafo dengan kapasitas 150 ton. Di Sier sudah tidak memadai kita mendapatkan lahan, akhirnya kita expand ke Ngoro Industrial Park di daerah Mojokerto. Total di sana ada 5 hektar. Jadi kita memproduksi trafo mulai trafo distribusi, medium transformer, trafo power untuk gardu induk dan trafo gas resin di mana alat pendinginnya tidak menggunakan oli. Ini teknologinya cukup rumit, high teknologi dan hanya hanya perusahaan-perusahaan PMA, kelas PMA yang bisa kita jadi kompetitornya lah. Iya, kompetitornya. Kalau Nyun Sewu ya, pernah dengar Schneider, Unindo, Siki Power, itu adalah kompetitor kita. Dan kita nggak kalah, 100% orang asli semua dari Indonesia. Kita tidak menggunakan engineer dari luar negeri, tidak. Makanya kalau ngomong secara brand, ya Nyun Sewu ya, saya nyebut Sampurna pun dulu mungkin terasa asing ya. Iya. Sama Bambang Jaya mungkin awal-awal asing, tapi terus kalau orang asing nyebutin kan juga susah ya, Bambang Jaya. Bambang BND, produk kita kalau Bapak Mas sama Bu Novi lihat di tiang-tiang listrik, itu ada tulisan BND, N simbol N. Itu produk kita. Dan 80% memang hampir 80% diserap oleh PLN. Sisanya swasta ekspor. Dan ada ekspor juga ekspor. Jadi Malaysia juga menggunakan produk kita. Ya, kita patut berbangga walaupun mereka belinya juga nggak mau dikasih nama BND. Oh gitu. MTM sendiri. Oh beda ya. Malaysia Transformer Manufacturing. Tapi produk kita. Produknya kita. Produk kita gitu. Itu sebenarnya agak merugikan juga buat kita begitu ya. Ya. Harusnya, tapi itulah kalau kita bargaining powernya masih kurang ya, barangkali hanya seperti itu ya. Ya, sementara kondisinya memang seperti itu, pasar menginginkan seperti itu. Filipina itu juga mulai menggunakan produk kita di gardu-gardu induk mereka, terus kemudian Kesultanan Brunei itu juga menggunakan produk kita, sampai Timur Tengah Sudan. Dan itu penggunaan kita. Jadi yang saya tanyakan tadi kira-kira benar nggak nih? Iya, kondisinya soal terutama untuk ini ya produktivitas kaitannya dengan kapasitas. Saya melihatnya begini, Mas Aldo, Bu Novi. Aldi Mas.
Mas Aldi, maaf. Yeah. Kita melihatnya gini aja. Dengan indeks yang nomor 48 dari 61, itu kita lihatnya dalam perspektif yang positif. Itu adalah OFI, Opportunity for Improvement. Jadi kita jadikan itu sebagai upaya untuk terus-menerus meningkatkan tanpa kita harus tahu nanti kita akan menjadi urutan keberapa. Karena parameternya ya nyun sewu, apakah itu memang akurat? Kita memang di posisi 48. Maksud saya bisa aja kalau di kita itu kan ada white collar, ada blue collar. Jangan-jangan yang seperti Mbak Novi tadi sampaikan kerja di ekspatriat, orang-orang bulenya India, ya jangan-jangan mereka lah yang jadi tolok ukur gitu loh. Mbak Novi nyampaikan, wow, cara mereka presentasi, gaya penggunaan bahasa Inggris mereka itu bagus gitu loh. Ya mungkin kalau dari sudut dari perspektif white collar, mungkin ya secara ini mungkin kita masih kalah gitu loh. Tetapi kalau ngomong yang blue collar, saya masih optimis kita better. Kita ulet-ulet gitu ya, tangguh. Yes. Orang-orang kita itu tangguh. Ya, saya khawatir juga ketika yang disurvei Malaysia, ternyata orang-orang kita yang bekerja di sana gitu loh. Kan nggak fair juga gitu. Iya. Bener nggak ukurannya seperti itu? Orang-orang kita juga ada kok yang di Thailand. Kalau di Malaysia ya banyak lah pekerja-pekerja industri kita. Model-model pemagangan di Malaysia banyak loh yang kita kirimkan. Saya khawatir mereka lah yang menjadi ukuran lagi. Nah ini ya itu tadi saya pikir dengan kita mendapat indeks 48 dari 61, anggap ini OFI, Opportunity for Improvement. Nah ini yang harus kita kejar, bagaimana menjadi lebih baik. Ya. Ini kalau misalnya Pak Jokowi dengerin talkshow kita ini minimal Mas Jun ini wakil menteri lah ya. Nasionalismenya luar biasa. Terima kasih Mas Jun, menyemangati kita semua. Ini menarik nih. Menyemangati. Jarang-jarang ada narasumber seperti ini ya. Luar biasa. Ya paradigmanya memang memang harus seperti itu ya. Ada keseimbangan lah sekarang ya. Biasanya kan kita ini selalu kayak begini, kita kurangnya ini, tapi Mas Jun ini opportunity for improvement luar biasa. Kita lihatnya harus OFI. Nah, apa karena dia ketua forum ya? Nggak tahu, coba ditanyakan. Apa kegiatan dari di forumnya itu sendiri, Mas Jun? Apakah memang salah satunya diantaranya ini harus melihat dari perspektif yang selalu positif begitu ya? Jadi forum ini memang dibentuk yang namanya Forkomsier, Forum Komunikasi Manajemen di Kawasan Sier. Ide awalnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas juga, nggak jauh-jauh dari situ kok. Jadi meningkatkan kapasitas pelaku sumber daya manusia. Jadi kita banyak berdiskusi, ya terus terang kalau kita ngomong development, maka yang harus selesai di awal secara basic adalah industrial relation, hubungan industri. Ini yang harus selesai. Persoalan hubungan industrial ini dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu ya macam-macam gitu loh. Nah, dalam forum itu kita sharing, kita adakan pertemuan sebulan sekali. Apa sih yang bisa teman-teman kasih saran sehubungan dengan adanya sebuah problem di sebuah industri. Memang eksekusinya nanti kembali lagi ke masing-masing perusahaan. Tapi setidaknya kita mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman sehubungan dengan mungkin problem yang mereka hadapi. Bagaimanapun pengalaman perusahaan lain itu sebenarnya berharga juga bagi teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama. Jadi itu rutin kayak di pertemuan bulanannya gitu ya. Tapi nggak sampai bikin pelatihan bareng untuk anak teman-teman untuk SD masing-masing enggak ya? Nah, kita bikin workshop ya seperti beberapa waktu yang lalu menyusun susu. Struktur skala upah. Mas Adi langsung gitu deh. Lah ya, susu buat apa? Jadi Bu Novi langsung ambil minum. Ya, itu air putih bukan susu loh, Bu. Bagian dari basic juga gitu loh, menyusun skala upah, struktur skala upah gitu. Jadi kita berlatih menyusun bagaimana menentukan upah berdasarkan tugas tanggung jawab seseorang. Gitu. Jadi tidak semuanya dihantem, semua pinter bodoh bayaran podo bahasa orang Surabaya
seperti itu. Tetapi berdasarkan uraian gitu. Uraian tugas tanggung jawabnya. Terus ya di dalam forum-forum tersebut tidak hanya kita ini ya ngomong masalah industrial relation, tapi tentang compliance. Ya, compliance yang kemarin saya sempat diskusi sedikit dengan Mbak Novi. Compliance ya, kepatuhan ya. Kepatuhan kita terhadap undang-undang. Misal, bagaimana kita memiliki tempat penyimpanan sementara, tetapi kewajibannya apalagi nih? Harus memiliki izin tempat penyimpanan sementara. Terus kemudian ketika kita memiliki genset. Terus kemudian saluran listrik kita sudah punya SLO enggak gitu. Ini kan hal-hal yang diatur di undang-undang gitu. Ya, limbah juga barangkali ya. Limbah juga bagaimana pengelolaan limbah yang baik. Jangan sampai kemudian hal-hal basic ini akan mengganggu kita dalam kaitannya meningkatkan kapasitas orang-orang kita gitu. Jadi inilah sebenarnya tugas utamanya HR adalah meningkatkan kapasitas supaya mengejar tadi indeks 48 menjadi 61. Tetapi jangan lupa hal-hal yang basic kita nggak boleh abaikan gitu loh. Ini bukan urusan HR ya. Beberapa perusahaan besar sudah sudah settle yang itunya. Iya, sudah ada yang handle sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang HR ya merangkap untuk menyelesaikan masalah basic ini gitu loh. Compliance terhadap undang-undang kan tidak hanya ngomong berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi compliance terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Betul. Jangan sampai kemudian gara-gara membuat perjanjian kerja waktu tertentu tidak betul, implementasinya tidak betul, akhirnya menjadi dispute. Nah, ini kan juga menjadi sebuah masalah. Kita nggak bisa melaksanakan program development kalau yang basic ini masih tertati-tati gitu loh. Makanya ini harus tuntas. Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, tentang ketenaga kerjaan lah ya, pengupahannya seperti apa. Makanya kita juga belajar menyusun susu tadi. Nah, itu tujuannya hal-hal yang basic ini supaya selesai. Dan ya ini organisasi ini punya tujuan mulia gitu loh. Kalau yang basic ini kita bareng-bareng mikir, meskipun itu bukan perusahaan kita, tetapi kita bisa belajar dari situ gitu loh. Kita belajar dari case-case atau kejadian-kejadian di sebuah perusahaan untuk kemudian kita melihat potensi dispute-nya di tempat kita ini seperti apa. Kalau ini sudah selesai semua bareng-bareng, baru kita bertahap. Kita ngomong development di masing-masing tempat. Gimana sih nyusun development di tempat Bapak? Bagaimana sih menyusun kebutuhan training? Nanti ujung-ujungnya sama. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga indeks itu kekejar gitu. Tuh kan bener kan ya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bener loh. Ini memang nasionalismenya Dek Jun ini luar biasa. Itu fungsinya itu melekat bener itu. Betul. Tetapi luar biasa. Hari ini kita belajar banyak tentang paling tidak kita punya insight bahwa ternyata di share sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan begitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kemudian Mas Jun juga di perusahaannya sendiri begitu ya. Kalau di Forkomnya sudah pasti beliau menjadi menjadi garda depan. Berarti di perusahaannya juga kita boleh belajar lebih banyak lah ya. Pastinya perusahaannya harus beres dulu baru kemudian ngurusin perusahaannya orang lain dong ya. Contoh ya. Oke. Tapi saya break dulu ya Mas Jun. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury sambil juga memberikan kesempatan untuk Anda yang mau sharing-sharing seperti biasa di WhatsApp juga boleh di 0817300096 atau juga melalui line telepon di 0315620096. Oke, saya potong lagu ini karena saya mau lanjut saja untuk bertanya-tanya ke Mas Jun. Tapi saya ke Bu Novi dulu. Bu Novi, dari yang disampaikan tadi soal forum kegiatan forum komunikasi SDM yang di-share dan kemudian kita tahu posisi kita, problem kita adalah selain daya saing juga produktivitas. Bagaimana Bu Novi menambahkan begitu untuk apa yang sudah disampaikan oleh Mas Jun tadi? Gini, kalau saya
gini, kalau kita menerima report gitu ya, jadi yang kita lihat adalah jangan terpaku kepada angkanya, Ya, gitu betul. jangan terpaku ke angkanya. Tapi itu sebagai kaca lah, saya katakan tadi sebagai cermin untuk melihat posisi kita seperti apa. Dan tadi itu yang harus dilihat adalah OV-nya gitu ya, opportunity for improvement. Ini karena Bambang Jaya ini perusahaan yang saya yakin pasti ISO-nya berlipat-lipat gitu ya. Jadi mulai dari sistem manajemen mutu yang 14 ribunya, 18-nya seperti itu pasti ada. Jadi itu tadi kalau ada temuan-temuan finding gitu, itu sebenarnya harus dilihat, itu bukan sebagai hukuman atau bukan sesuatu yang akan menjadi stigma bagi kita, tetapi itu menjadi peluang untuk improvementnya seperti itu. Dan kalau tadi kembali lagi ke forum komunikasi, ini saya melihatnya bahwa memang kan teman-teman yang bekerja sebagai pengelola SDM gitu kan, kadang itu kalau misalnya memecahkan masalah sendiri di perusahaannya itu kan bisa jadi kayak apa ya, harus seperti apa, mereka butuh teman untuk diskusi gitu kan. Dan diskusinya ini di-create dengan orang-orang yang ada di lingkungannya gitu ya, artinya berarti kurang lebih masalah-masalah yang timbul yang ada di sana kurang lebih seperti itu. Dan karena mereka juga dibantu artinya karena dalam brainstorming diskusi itu kemudian dapat benchmark penyelesaian atau solusi yang dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudara yang ada di lingkungan itu, ya buat mereka ini lebih merasa bahwa ini sangat membantu gitu dan sangat bermanfaat seperti itu. Dan ya pastinya kegiatan-kegiatan seperti itu tadi itu akan mengadakan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, sehingga kapabilitas teman-teman yang ada di sana itu akan menjadi makin baik. Dan ini sebagai sebuah istilah, kalau menurut saya ini misalnya gini nih, kayak misalnya di BND gitu ya, saya pakai mereknya di BND ini kan pengelolaannya sudah bagus. Nah itu kan berarti bisa di sharing nih untuk yang lainnya. Aku kok kepingin begitu ya di tempatku ini, supaya bisa begitu bagaimana nih, kayak gitu. Lepas dari produk teknologi yang melengkapi perusahaan kita, tetapi itu tadi bagaimana pengelolaan SDM-nya agar bisa lebih baik, menjadi lebih profesional. Itu tadi hal-hal apa saja yang kemudian mereka bisa lakukan dengan ada contoh teman-teman yang ada di sekitarnya. Oke. Kalau di pandemi omset turun, Mas? Ya, kita berdampak. Berdampak ya. Meskipun mungkin kebutuhannya kan tetap jalan terus, PLN juga. Tapi tetap berdampak ini kan alokasi dana PLN kan untuk penanganan COVID. Ya. Refocusing itu yang bikin semuanya memang jadi mandek begitu ya. Pengadaan sementara kan berhenti dulu. Dan itu karena 80% tadi yang disebut lumayan. Ke PLN lumayan. Untungnya swasta kita juga menggeliat gitu. Jadi kita mulai berpikir porsinya kita besarin ya untuk non PLN. Oke, kalau soal omset, tapi kalau soal mekanisme kerja dengan selama ini kita mengadaptasi kebiasaan baru, ada WFH, ada WFO dan segala macam. Tantangannya di BND sendiri yang paling kerasa apa, Mas, di saat pandemi seperti sekarang? Iya, memang satu sisi yang namanya WFH, WFO, pengaturan tersebut kita sudah tidak bisa tidak bisa indahkan lagi. Jadi tantangan terbesar satu sisi kita kena lead time pengiriman. Ada deadline barang, gitu ya. Tiap kita kalau kerja kita kan job order nih, kita dapat PO dari customer, terus kemudian ini kan sudah ditentukan selesainya harus bulan sekian. Gitu. Ketika ada pandemi, kita tidak bisa full capacity orang gitu loh. Kita lakukan pengaturan. Office kita hanya maksimum 25%. Sementara kemudian teman-teman kan kita harus pecah supaya tidak terjadi kerumunan. Karena kalau kita paksakan terus kemudian ada satu atau dua orang yang kena, ini malah berabe gitu. Tapi syukur sampai hari ini so far so good ya. Artinya tidak sempat sampai 100, ada. 100% sudah vaksin semua. Tenaga kerja kita. Dan kan saya bilang ini sebuah tantangan. Satu sisi kita juga melihat SDM ini harus kita jaga dengan baik, jangan sampai terpapar. Tugas HR ini juga terus-menerus saya blasting email waktu Lebaran. Nah ini sampai kita ekstrim, ada larangan jangan pulang dulu. Kita blasting
terus sampai dengan kalau sampai pulang ya berarti you masuk PCR sama foto torak. Iya. Nah itu nggak ada pilihan lain gitu loh, karena ini kita gunakan untuk melindungi kepentingan teman-teman juga gitu, skala besar gitu loh. Jangan sampai kemudian kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan, kemudian merugikan semuanya. Mas, gitu loh. Boleh tahu Mas Jun membawahi berapa orang SDM di BND? Bambang Jaya total ini kita hampir 800-an. 800 ya. Terus kemudian grup-grup yang lain kita juga ada grup Havana Teguh Pertiwi, itu building material bata ringan. Itu ada mungkin sekitar all ya 250. Terus kemudian grup-grup kita yang kecil-kecil nggak banyak. Ya karena memang hampir grup-grup kita yang lain itu juga larinya ke nggak beda-beda jauh ya, artinya nggak ada yang food, nggak ada yang food, nggak ada yang apa gitu, nggak ada ya, hotel atau apa nggak ada ya, semuanya memang di apa istilahnya itu, equipment bukan? Ya, apa EPC ya? Barang-barang ada utility, ya termasuk utility, EPC. Kontraktor, procurement, elektronik. Gitu. Dan apa yang paling kerasa Mas ketika pandemi ini? Karena kan orang tidak bisa bekerja seperti yang dulu ya. Artinya harus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang misalnya pakai masker. Apakah mereka yang bekerja diproduksi itu pakai masker itu tidak menghalangi mereka, atau itu jadi kebiasaan baru yang cukup bikin mereka produktivitasnya agak turun karena bolak-balik nyoplok masker atau apalah? Seperti apa gambarannya? Ya, memang ini kan hal baru gitu loh, hal baru dari sebelum kondisi pandemi kemudian menjadi pandemi. Dan ya sekali lagi fungsi peran HR untuk mengkampanyekan hidup sehat kepada teman-teman. Ini kita lakukan terus-menerus. Saya bikin banner, kemudian bikin leaflet saat pintu masuk. Jadi orang ya saya racunin terus gitu loh. Masa sih kita bikin racun sedemikian banyak tidak mengena gitu. Blasting email itu pasti saya lakukan gitu loh. Dan saya minta ini diturunkan. Mungkin ke supervisornya ya. Inje ya, saya punya orang di marketing communication ya untuk bikin leaflet, bikin ini banner itu mulai pagar kami, tembok sampai mau pintu masuk semua penuh dengan banner leaflet edukasi. Termasuk PIC ketika mereka terpapar itu siapa, nama saya nomor 1 di paling atas itu. Nah ini kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi memang ini membiasakan sebuah kebiasaan baru gitu loh. Kita racuni gitu loh, kita racuni mereka dengan hal-hal yang positif gitu, yang baik gitu loh. Nah tetapi kita juga tunjukkan gitu loh dampak dari kalau mereka abai, kalau mereka tidak patuh gitu. Karena mereka sendiri juga menyadari kok. Pada saat kayak kemarin di bulan-bulan Juni, Juli, lagi top-topnya itu ya. Saya briefing semua. Apa pendapat Anda tentang kondisi saat ini? Stres Pak, tiap hari dengar innalillahi di masjid. Iya, suara ambulan segala macam suara ambulan, gitu ya. suara tawa di masjid. Nah, ini sebenarnya juga kondisi yang harus kita grab untuk kita munculkan. Ini loh kondisinya, dan ini nggak main-main gitu loh. Kondisi yang semacam itu peran fungsi HR ya memang kalau orang Surabaya bilang rodok rekoso. Rekoso, ya. Bentar, kita ke penelpon dulu ya, sebentar. Siap. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi saya batin ini, jadi mestinya cocok ini waktunya. Pak Sumarwito ya. Pak Sumarwito. Ya, saya ini kan orang dagang ya, tapi yang tradisional ya. Ini kan saya dengar tadi perusahaan yang dikelola Mas ini ya, ini kan bergerak dalam bidang bata ringan ya, Ada salah satunya ada bata ringan, salah satu ya. Tidak tahu yang lain-lain ya, karena bukan perusahaan besar jadi macam-macam. Khusus yang bata ringan ini, apa itu tidak dipastikan yang bikin bata merah itu? Kan otomatis berkurang kan memakainya karena kena bata ringan itu. Gampang ini lebih halus dan apa. Kan kasihan. Dan apa dia usaha ini juga ada CSR yang menolong produk yang yang bikin batu merah itu apa itu atau genteng atau apa itu yang supaya dia itu juga tidak mati.
ada kan perusahaan itu tambah gede, uang cilik-cilik dipatahin kabeh usahanya, ya toh. Jadi kan kita harus peduli lingkungan, ya toh. Uang vaksinnya peduli lingkungan. Apa perusahaan itu kadang-kadang dari jaya dewe, uang Indonesia dipatahin kabeh usaha ini. Hal-hal seperti itu kan itu ada balasannya loh Mas. Nanti kalau enggak roda itu berputar, ya toh. Ada yang bisa gede, tahu ambil apa kobongan atau apa itu Tuhan Maha tahu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya Pak Sumarwito itu 20 atau 30 tahun lebih muda, Bapak tak calonkan jadi Menteri Sosial Pak, sangat luar biasa. Kalau saya jadi Mas Jun, jawaban saya sederhana. Negara tidak mikiri orang yang bangun bikin bata merah Pak, masuk BND mikir. Tapi monggo silakan Mas Jun. Ya baik, terima kasih Pak Sumarwito. Jadi begini, ini lagi-lagi pasar ya. Jadi adanya bata ringan ini kan sebenarnya untuk memenuhi kehendak permintaan pasar, betul. Gitu. Dan lagi permintaan tentang permintaan bata merah pun sampai meskipun banyak perusahaan bata ringan berdiri, ya mereka juga masih ada penggemar tersendiri. Betul, gitu. Betul. Jadi kalau tadi Pak Sumarwito ngendiko bahwa adanya perusahaan-perusahaan ini berpotensi mematikan usaha kecil. Kami berkolaborasi Pak. Kebetulan di perusahaan kami ada di daerah Mojokerto. Mojokerto itu Ngoro. Dan radius 5 nggak sampai 5 kilo ya. 3 kiloan dari tempat kita masih banyak perajin bata merah. Dan kami pun juga menyerap tenaga kerja mereka. Jadi mereka kan sifatnya kan ada yang borongan kan di bata merah itu kan borongan. Mereka juga ikut kami gitu loh. Jadi kalau mereka tidak ada kegiatan di sana, mereka juga ikut kami. Ini yang saya sampaikan. Ini bagian dari sinergisitas gitu. Jadi tidak semata-mata kami ini mematikan usaha orang-orang kecil. Mengenai CSR ya memang ada lokasi tersendiri gitu. Kalau bata ringan kita kerjasama dengan Habitat. Habitat for Humanity Indonesia ya. Itu ada beberapa proyek yang kita juga masuk bedah rumah kalau istilah dari yang sempat di Gresik itu bedah rumah di daerah Tegal Sari kita juga pernah lakukan dan sampai sekarang kita masih punya hubungan baik dengan Habitat dan kami juga masih sering ikut diajak untuk kegiatan bedah rumah dengan menggunakan produk kita. Mungkin nanti saya boleh minta nomornya karena ini nyempal sedikit tapi ada kaitannya. Mercury Group bersama Habitat for Humanity sedang melakukan open donasi untuk menyediakan tempat singgah bagi para pejuang medis. Dalam hal ini adalah nakes. Ya ini memang open donasi, mudah-mudahan nanti kalau nggak ngasih kualat kata Pak Sumarwito. Ya, tapi itu kebaikan-kebaikan yang mungkin perlu disuarakan. Monggo lanjut, sorry. Ya saya pikir itu gitu. Jadi kami menyadari bahwa industri itu berada di tengah-tengah masyarakat, walaupun di kawasan industri sekalipun hubungan baik radius 5 km harus kita jaga. Apakah itu dengan aparat, apakah itu dengan birokrasi, masyarakat setempat begitu ya. Dengan masyarakat itu harus kita jaga gitu. Karena apa? Mereka juga sedikit banyak menjadi stakeholder dari dari perusahaan kita gitu. Tidak bisa kita abaikan gitu. Jadi sekali lagi itu juga masalah basic juga kalau kita ngomong development yang seperti ini harus selesai gitu. Ya, betul. Setuju harus saya. Ada programnya. Kalau enggak nanti ngerecokin terus ini ya. Betul. Internal relation maupun external relationnya juga harus baik. Harus selesai gitu. Pondasi, soalnya kalau enggak geger terus nanti. Ngerecokin terus nanti. Oke, saya ke teman-teman sahabat-sahabat Mercury, ada Ibu Kurnia, saya ke Bu Novia. Apa faktor utama yang bisa meningkatkan produktivitas SDM
Bu Novi, nanti saya juga minta kalau dari sudut pandang Mas Jun seperti apa. Silakan Bu Novi. Oke, sebenarnya gini, produktivitas SDM, kalau kita bicara produktivitas itu kan artinya kita bicara hasil ya. Hasilnya itu maksudnya baik secara jumlahnya makin banyak gitu ya. Sumber dayanya tetap jumlahnya makin banyak, sumber dayanya lebih efisien tapi hasilnya menjadi lebih banyak. Itu juga bisa kita bicara produktivitas seperti itu gitu ya. Jadi artinya kita bicara tentang output gitu, dan mungkin kalau ini bukan hanya ke jumlah quality-nya, tetapi juga bukan hanya jumlah tetapi juga quality dan juga mungkin nilai tambahnya seperti itu. Nilai tambah itu misalnya apa yang kita kerjakan, misalnya staf di admin gitu kan, itu juga kita perlu melihat produktivitasnya. Nah, produktivitasnya dia kan mungkin kita nggak bisa ngelihat langsung nih berapa jumlah barang yang atau laporan yang dia buat seperti itu, tapi lebih ke kebenaran laporannya, karena kualitas kebenaran laporannya ini kan menjadi kualitas penentu ketika manajemen ingin ngambil keputusan, menentukan arah dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang produktivitas, faktor utamanya banyak sekali, dan kalau saya menyorotinya dari sudut SDM. Yang pertama tadi itu urusan yang basic tadi itu kurang lebih harus selesai. Mungkin ini sekalian menjawab tadi itu apakah kesejahteraan juga menjadi faktor penentu ya gitu. Jadi salah satunya adalah seperti itu. Sejahtera itu artinya bukan berlebih ya gitu ya. Tapi apa yang diberikan oleh perusahaan itu comply sesuai dengan ketentuan yang normatifnya seperti itu gitu ya. Jadi itu menjadi masalah dasar yang juga harus dibereskan. Nah, selain itu kalau kita bicara seperti itu, maka sistem pengelolaan SDM-nya ini gitu. Karena kalau kita bicara produktivitas dan kemudian jumlah tadi misalnya yang di BND aja jumlah karyawannya udah 800, kita nggak bisa touch orang itu one on one gitu ya. Jadi kan kita harus pakai sistem gitu. Nah, sistemnya harus seperti apa? Seperti itu. Jadi berarti harus kita kembali lagi sebenarnya arah tujuan ini perusahaan ini mau kemana gitu ya. Jadi dari mimpi jangka panjangnya kemudian kita tarik lagi. Berarti kita harus punya orang-orang seperti apa gitu kan. Orang-orang seperti apa? Artinya fungsi-fungsi apa yang harus ada. Kemudian orang-orang atau kualifikasi orang yang akan ada di sana itu seperti apa supaya kemudian mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan menjadi output seperti yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti kita ngomong kejelasan sistemnya gitu ya, kejelasan fungsi-fungsi dalam organisasi, terus kejelasan tugasnya seperti itu yang dituangkan di dalam job description-nya. Termasuk kita membuat ketentuan-ketentuan untuk bagaimana sih kalau orang supaya bisa mengerjakan itu dengan optimal, maka berarti harus apa? Harus jelas kualifikasinya. Kualifikasi itu bukan hanya masalah kita bicara tentang latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja, tetapi kita bicaranya lebih khusus gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kalau bahasanya kita itu kayak soft kompetensinya. Jadi achievement orientation-nya, kemudian customer service-nya kalau dia di pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang, kemudian attention to detail yang begitu-begitulah gitu, termasuk nanti kemampuan manajerialnya untuk fungsi-fungsi yang lebih tinggi. Jadi itu harus didefinisikan seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan, karena ini akan dipakai dasar untuk merekrut karyawan-karyawan baru, untuk mengembangkan mereka, untuk promosi mereka, untuk kasih kesempatan karir yang lebih besar. Jadi sistemnya itu yang paling enggak itu mesti sudah harus ditoto sehingga kemudian tadi itu kalau kita sudah punya pedomannya kayak kamus kompetensinya tadi, maka kita akan lebih mudah mengembangkan orang. Ada loh yang harus di-achieve kalau mengembangkan orang untuk di jabatan ini, berarti dia kualifikasinya tadi harus memenuhi kompetensi kebutuhan jabatannya apa. Nah, panduannya adalah ini, dia menguasai apa saja. Jadi kita jelas sudah bisa memberikan program-program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Oke, baik. Nanti saya kasih kesempatan juga Mas Jun untuk berkomentar, tapi saya ke pesan-pesan dulu ya. Oke, saya lanjut sebelum mengajukan pertanyaan yang sama dari Ibu Kurnia ke Mas Jun, saya tambahin juga dari Pak Hamdi, apa yang biasanya bikin karyawan senior atau yang udah lama itu kendor dalam produktivitasnya? Apakah memang seperti itu, selalu seperti itu, atau kalau iya kenapa? Itu pertanyaan Pak Hamdi. Dan Ibu Kurnia tadi, apa faktor utama yang bisa meningkatkan produktivitas? Monggo Mas Jun. Saya jawab dulu faktor utama yang bisa meningkatkan produktivitas. Boleh. Jadi memang peningkatkan produktivitas itu tidak hanya semata-mata
ngomong finansial saja ya Pak ya. Jadi ini sebagai contoh, saya dulu punya welder, turnovernya itu tinggi. Saya bayar UMK. Oh iya? Yes, saya bayar UMK hanya untuk membersihkan spatter. Spatter itu tahi hilas. Tahi hilas. Nah, ternyata turnovernya tinggi. Saya tanya kenapa? Ini tidak ada jenjang karirnya Pak. Oh. Ya memang kalau mau jadi welder itu kan berawal dari membersihkan dulu, membersihkan terus kemudian ngelas titik-titik, terus baru ngelas panjang. Dia ternyata nggak cukup telaten gitu loh untuk membersihkan spatter. Turnovernya tinggi. Justru kemudian ketika masuk program vokasi, anak-anak prakerin itu masuk. Ini pekerjaan yang kita kenalkan kepada anak-anak prakerin gitu, untuk program pemagangan PSG itu. Justru produktivitasnya tinggi. Karena apa? Mereka pengen nantinya bisa bekerja dengan kita dengan dilihat oleh senior-senior kita. Senior-senior kepala regu. Jadi mereka kalau orang Surabaya bilang akas banget gitu loh. Akas banget gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti dapat kesempatan masuk gitu. Nah, dan ya tentunya jenjang dari program vokasi itu kan dari mereka membersihkan spatter kemudian melakukan pekerjaan tik. Itu membuat mereka merasa dihargai gitu loh, sebagai bagian dari kita gitu. Ya sekali lagi untuk meningkatkan produktivitas tidak hanya ngomong aspek finansial semata-mata tetapi jenjang karir gitu. Dan yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa menerjemahkan yang menjadi tadi yang sampaikan Mbak Novi, visi misi perusahaan kalau di bahasa kami. Jadi setiap pemilik perusahaan pasti memiliki visi perusahaan ini mau dikemanakan. Betul. Terus kemudian kita juga sebagai HR juga harus memahami nilai yang berkembang dalam perusahaan itu. Di kami nilai-nilai itu sifatnya bukan top down, tetapi digali dari budaya yang ada di tempat kami. Ini yang kemudian menjadi sebuah soft kompetensi. Jadi dari visi, misi, nilai-nilai kita terjemahkan menjadi indikator perilaku. Yang tadi Bu Novi sampaikan, ini juga sebagai guideline untuk untuk mencari orang, guideline untuk mendevelop orang, guideline untuk menentukan jenjang karir seseorang. Nah, ini semua juga ada tahapannya. Jadi kita kalau ngomong tadi bahasa kampus kompetensi ini kan kalau di kami ada hard kompetensi, ada soft kompetensi. Soft kompetensi kita gali dari visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Sementara hard kompetensi ya kita nggak mau ruwet-ruwet. Kita ambil dari SKKNI, kemudian dari SKKNI kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu loh. Karena memang SKKN ini kan dibentuk bukan dari praktisi yang ada di perusahaan. Mereka kebanyakan dari pengajar, sehingga pada saat membuat SKKN ini ya kita hanya frame-nya saja yang kita pakai, tetapi kondisi senyatanya ini yang kita gunakan untuk menentukan hard kompetensinya. Ini kalau kita pakai, ini sama dengan kamus untuk menentukan dan melihat, mengevaluasi kondisi saat ini seperti apa. Sehingga apa yang diharapkan oleh manajemen ya pasti mengharapkan produktivitas yang tinggi. Betul. Guideline-nya apa? Ya inilah hard kompetensi, hard kompetensi dan soft kompetensi inilah yang HR harus punya, HR harus miliki, HR harus susun, sehingga ini menjadikan guideline. On track enggak gitu. Kenapa sih produktivitas turun? Ada yang salahkah gitu? Oh ternyata ada beberapa kondisi yang belum memenuhi standar yang diinginkan sehingga tidak perform. Itulah gitu loh Jadi peningkatan kapasitas kapabilitas juga kemudian tidak jauh ketika kita harus meng-create kamus kompetensi itu, baik hard kompetensi maupun soft kompetensi.
Itu termasuk untuk menyusun menyusun kebutuhan training. Semuanya berangkat dari situ semua. Ya. Itu sih Pak. Oke. Kalau Bu Devi menanyakan apakah loyalitas karyawan juga jadi faktor penentu untuk orang itu produktif atau enggak? Apakah selama ini yang dilihat atau ditangani oleh Mas Jun? Yeah. Orang yang loyal pasti produktif, orang yang nggak loyal kira-kira kayak begitu ya pertanyaannya. Orang yang nggak loyal produktivitasnya dipertanyakan begitu. Apa nggak ada kaitannya Mas Jun? Ya, sebentar. Saya ini nggak berani langsung jawab ini ya, karena memang kondisinya orang nggak loyal pun ya ternyata ya dia produktif gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Ada beberapa mungkin yang harus ini ya diperdalam lebih lanjut. Ketika orang tidak loyal ini kan hanya bisa aja sifat sementara karena ada sesuatu yang sedang dia rasakan nggak enak gitu ya, kira-kira ya. Mungkin lagi galau atau gitu. Sehingga dalam kondisi tertentu dia tidak loyal. Ini juga peran HR juga harus bisa melakukan early warning gitu. Ketika ada orang, saya sebenarnya lebih suka ngomong semua orang itu yang kita rekrut loyal gitu. Tinggal bagaimana kita membangkitkan loyalitas mereka secara terus-menerus gitu. Kembali lagi, ini adalah peran HR gitu loh. Orang tidak loyal ini ya mungkin hanya sifat sementara aja ketika dia sedang galau atau sedang ada masalah gitu, sehingga dia tidak loyal gitu. Artinya loyalitas ini tidak inline benar dengan produktivitas ya. Bisa bukan sesuatu yang menetap lah ya. Ya. Tapi nggak bisa juga dibilang kayak begitu ya, susah ya. Betul. Ya, ini memang harus sesi tersendiri gitu. Loyalitas ini karena ada yang mengartikan loyalitas itu pokoknya nggak keluar terus ada di perusahaan, kan ada yang begitu ya. Ya, itu dia makanya. Itu, kan? Betul. Tapi tidak produktif juga ada soalnya. Loyal yang seperti loyal karena gomblo itu ya, kan bisa kayak begitu juga gitu. Hanya nunggu waktu pulang, dia kemudian Yang penting datang pagi, on time, pulang on time, selesai. Mau ngerjain apa nggak tahu. Tapi kalau kesejahteraan gimana? Apakah kesejahteraan juga sangat berperan besar untuk produktivitas? Itu pertanyaan Pak Jaka. Betul. Kalau ngomong kesejahteraan sebenarnya yang tadi kita bahas di awal itu adalah hal yang basic gitu. Itu basic ya. Setidaknya ukuran kesejahteraannya adalah normatif ya. Normatif itu kita bisa berikan. Misal belum normatif pun ya ini yang harus kita bicarakan gitu. Ini harus kita bicarakan dari hati ke hati. Biasanya kalau belum normatif ini kan ukurannya masih kecil. Kalau sudah besar kan mau nggak normatif ini kan rentan untuk merepotkan kita gitu loh. Jadi ini yang ya pada saat seorang pengusaha mendirikan sebuah usaha, ya tentu yang dipikirkan adalah market terlebih dahulu. Jualan gitu. Nah, tetapi kalau sudah membesar, ya mulailah kemudian menata. Barulah hal-hal yang normatif ini kan dilengkapkan gitu loh. Karena apa? Ya agar tadi tidak ngerecoki nanti. Kalau kita sudah semakin membesar, urusan yang normatif ini bisa menjadi anasir gitu, bisa menjadi kerikil bagi kita untuk berlari cepat. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum nanti ke Bu Novi akan menutup diskusi kita atau talk show kita pagi hari ini ke Mas Jun. Mas Jun, ada beda treatment nggak untuk yang blue ataupun yang white collar? Ketika bicara soal sumber daya manusia, produktivitas dan lain sebagainya. Betul. Ada beda gitu loh. Kalau di kami white collar ini ya kita berikan agak kelonggaran waktu ya. Jadi yaitu yang saya tadi makanya ditanya orang loyal itu seperti, karena orang loyal itu apakah tidak produktif gitu. Di tempat kami ya terus terang teman-teman yang di level staff yang dimana kelebihan jam kerja tidak dibayar lembur, ya mereka kita mengukur output dari yang mereka mereka kerjakan gitu. Jadi kita ada seorang desainer electrical maupun mechanical itu
kalau ada hal yang mengganggu, mereka kadang-kadang tidak perform. Nah, makanya kadang-kadang pada saat orang lain istirahat, dia masih kerja. Ya. Dia masih kerja gitu loh. Tapi pada saat orang lain bekerja, bisa aja dia merokok gitu loh. Untuk mendapatkan inspirasi gitu. Hal-hal yang kayak gini kita berikan kelonggaran gitu loh. Ya karena mereka sifat pekerjaannya beda juga kan. Betul. Pekerjaannya outputnya itu ya karena ya ada semi inspirasi gitu, mendapatkan inspirasi. Ini teknik memang. Cuman orang dengan teknologi canggih bagaimanapun tetap operatornya juga butuh sentuhan yang humanis gitu. Kita tidak ingin aturan tetap ada. Kadang-kadang bentrokannya itu kan saat ini level staff sering terlambat, menjadi sorotan. Tetapi saya mencoba menyampaikan ke teman-teman yang komplain, itu kenapa sering terlambat Pak? Coba lihat jam pulangnya dia seperti apa gitu. Anda pulang on time, dia mungkin 2-3 jam dari jam pulangan itu baru pulang gitu. Ya hal-hal yang kayak gini nih yang saya coba menyeimbangkan gitu. Menyeimbangkan karena memang fungsi tugas mereka berbeda. Beda ya. Nah, sementara kalau yang dengan blue collar, ini orang banyak ini. Dan mohon maaf, saya harus strike. Ya istilahnya ini manufacturing harus presisi ini. Gitu. Tetap kasih sayang tetap saya berikan, sentuhan-sentuhan kasih sayang tetap saya berikan, tetapi ya kondisi-kondisi ini seperti ini mereka ya mohon maaf waktunya istirahat ya istirahat, waktunya ini bekerja ya bekerja karena kelebihan jam kerja mereka dibayar lembur gitu. Ada waktu-waktu istirahat yang memang kita formalkan, misalnya sholat. Ya sholat kita formalkan, ini ada jam istirahat plus waktunya sholat sekalian gitu. Jadi semuanya serba tertata oleh ini gitu loh, oleh waktu karena ya sekali lagi mereka garda terdepan. Terdepan dan harus strike untuk waktunya. Dan produk yang dihasilkan ini kan sangat presisi yang dibutuhkan harus presisi, harus tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, sedikit ada kesalahan short. Lah ya itu kan trafo bayangkan. Ya betul. Nah, ini memang perlakuannya memang bikin roti sih gampang ya paling gosong gitu ya. Kok bareng. Bikin trafo ini blodes lah ya apa nih. Oke baik. Ya itu masing-masing ya harus bisa memahami kondisi di masing-masing perusahaan. Mungkin yang saya lakukan tidak bisa dilakukan di tempat yang lain gitu loh. Ya, tapi setidaknya hari ini kita belajar banyak dari Mas Jun yang selain juga HR di grupnya, tetapi juga membawahi 200 ya kalau datang semua ya, tapi kalau yang aktif 70-an perusahaan ya. Betul. Dalam forum komunikasi yang tujuannya juga sama sebetulnya. Terima kasih banyak buat waktunya, tapi Bu Novi, apa closing statement? Mungkin kalau mau menjawab juga pertanyaan tadi boleh, atau kita sarikan saja menjadi satu closing statement. Jadi, begitu. Closing statementnya seperti ini kan, kita setiap Selasa pagi ini sudah ngobrol gitu ya Bapak Ibu sekalian pendengar sahabat Merkuri. Jadi saya sih berharap bahwa dari obrolan ini menjadi kayak pemantik gitu loh, jadi trigger buat teman-teman pengelola SDM atau mungkin apapun lah bidang Anda gitu, untuk kemudian tadi itu mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, karena itu tadi treatment kepada mereka ini juga memang agak unik gitu, karena ini benda hidup, bukan donat yang kemudian sudah jadi bisa langsung treatmentnya sama. Tapi itu ada seni-seni yang saya harapkan dari sesi-sesi yang kita ada lakukan ini, paling enggak dapat insight gitu, dapat insight dan kemudian ini loh lesson learn-nya seperti ini dari perusahaan ini kan, seperti itu. Jadi saya harapkan pelan-pelan, mungkin kalau ini membayangkan wah itu kan perusahaannya udah gede nih. Customer-nya aja 80% PLN, terus bikinnya gardu trafo untuk gardu induk yang 150 ton gitu kan, sudah dibayangkan teknologinya, modalnya segala macam. Jadi mungkin meskipun perusahaan Anda kecil gitu ya, Anda perusahaan kecil mulai untuk
menata SDM-nya gitu loh. Jadi dengan sistem yang kemudian Anda susun pelan-pelan tadi itu, mulai kejelasan peran, hal-hal yang sifatnya mendasar sehingga kemudian itu menjadi aturan pelaksanaan sehari-hari yang pastinya mungkin sekarang belum sempurna, tapi nanti pasti akan lama-lama akan improve. Dan kemudian ini tadi pelan-pelan saya yakin bahwa masalah-masalah yang dihadapi kayak misalnya tadi itu kenapa karyawan yang lama apakah jadi kendor semangatnya, nggak produktif gitu. Nggak produktif itu. Nah, itu sebenarnya itu bisa dengan tadi itu, dengan sistem-sistem yang sudah mulai tertata, dengan insight yang sudah dapatkan. Oh, kalau mengelola orang kayak gini harus begini. Ini tadi kayak barusan tadi white collar sama blue collarnya, itu ada treatmentnya, ternyata ada trik-trik khususnya seperti itu, sehingga kemudian kita jadi ngerti gitu loh. Jadi karena itu tadi manajemen karirnya nggak jelas kayak gitu kan. Terus kemudian sistem penghargaannya juga mungkin nggak terlalu jelas juga seperti itu. Lalu tadi itu kalau bicara ini mungkin ini dari beberapa sesi yang saya ini kan masih menganggap bahwa karyawan yang loyal, yang baik itu adalah yang loyal, yang tahan lama di perusahaan. Kalau di di zaman yang seperti sekarang, mungkin kita bisa jadi frustrasi kalau berharap bahwa karyawan yang yang loyal itu adalah karyawan yang lama stay di perusahaan, tapi kalau tidak memberikan kontribusi ya sama mungkin kepala pusing gitu kan. Jadi mungkin ininya yang harus mulai dirubah seperti itu. Dan peran teman-teman SDM bagaimana supaya kemudian kalau Anda bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan atas inisiasi yang harus diambil, maka harus bisa Anda menjadi partner dari manajemen atau partner dari ownernya. Anda coba ngertiin gitu ya bisnisnya mereka apa, masalah yang mereka hadapi apa, sehingga kemudian dari sana Anda bisa memberikan usulan solusi dari sisi pandang Anda yang ngerti masalah SDM, tetapi juga nggak lepas dari masalah bisnisnya seperti itu. Sehingga tadi itu Anda akan lebih ide-ide atau solusi yang diajukan itu lebih buy-in gitu. Jadi bisa dibeli gitu loh sama pengambil keputusan, sama decision maker. Karena tadi itu yang Anda usulkan itu bukan hanya sesuatu yang ngabisin duit, ngabisin anggaran, apalagi dalam situasi seperti ini, tapi lebih kemudian benar-benar membantu memecahkan masalah yang sekarang dihadapi untuk yang akan datang. Oke, baik. Itu perbincangan saya bersama Bu Novi, ownernya MSC Consulting, dan juga Mas Mahmud Junaidi, betul? Ya. Mas Jun. Nama bukannya itu. Mas Jun ya. Nama kalau main sinetron Mas Jun ya. Kan ada Jin dan Jun. Oke, senior Mas Jun ini adalah senior HR manager dari PT Bambang Jaya Group yang sekaligus juga ketua Forum Komunikasi SDM yang ada di SIER. Matur nuwun sangat Mas Jun. Salam sehat ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol lagi.